Pinter. Sekarang kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Nah, kali ini kita punya tema. Namanya sekarang adalah jangan lupa membawa Tuhan dalam setiap perencanaan. Nah, adik-adik, apa sih yang namanya rencana? Rencana itu adalah kita mau melakukan sesuatu, kita buat dulu yang namanya rencana. Contohnya apa ya, Kak? Oh ya, contohnya itu adalah rencana mau liburan. Terus apa lagi ya, Kak? Apa lagi, Kak? Rencana bermain tuh adik-adiknya. Iya, mau bermain kita punya rencana dulu. Apalagi Kakak? Rencana belajar dong. Iya, sebelum kita belajar kita harus bawakan Tuhan supaya kita bisa belajar dengan baik. Nah, kita juga kalau mau pergi liburan juga kita harus membawa nama Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya kita selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik sudah siap semuanya? Siap. Apa aja yang harus siapkan, Kak? Alkitabnya. Alkitabnya. Terus apa lagi, Kak? Tulisnya. Dan jangan lupa persembahan. Iya. Udah siap? Kita mau bernyanyi. Berdiri semuanya ya. Semuanya nyanyi ya. Ikutin gerakan Kakak. Oke, Kakak. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Semuanya semangat. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Sekali lagi ya adik-adik. Sekali lagi. Semangat semuanya. Bergerak ya badannya ya. Kita mau puji Tuhan. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti apa adik-adik? Seperti celana dengan baju. Oke adik-adik, kita nyanyi selanjutnya adalah Jalan Serta Yesus. Yeay. Pokoknya adik-adik, jalan serta Yesus kita harus semuanya jalan. Jadi kalau pertama-tama jalannya itu kita harus ke kanan. Terus ada kata jalan lagi, kita harus balik ke kiri. Oke? Oke, Kakak. Semangat ya. Ambil ke kanan semuanya. Semangat adik-adik. Semangat.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih setia yang mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita untuk melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa dan kami dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang terambil dari hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Amin. Adik-adik, kita selalu ditemani oleh Tuhan Yesus kemana aja kita mau pergi. Mau main, mau belajar, mau sekolah, mau makan, mau tidur, semuanya ditemani oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu siapa adik-adik? Sobat kita semuanya. Oke, kita nyanyi. Ada satu sobatku. Sobatku yang setia.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, Maha Kasih, kekal sampai selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat hafalan kita di minggu hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat itu dan ini. Amin. Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini itu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke adik-adik, nah pengumuman untuk minggu ini dicatat ya adik-adik, jangan lupa ayat hafalan untuk minggu ini tercatat di Efesus 5 ayat yang ke-8. Di mana kakak? Efesus 5 ayat yang ke-8. Oke, nah nanti ayat hafalannya itu bisa dibuat video, terus itu dikirim ke nomor di bawah ini atau nomor guru sekolah minggunya ya. Oke adik-adik. Nah pengumuman yang kedua, kita masih tetap ibadah online. Oke, tetap ikutin kakak di ibadah online ya. Oke kakak.
Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang berada di surga. Di minggu hari ini Tuhan, di pagi ini Bapa, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa bersama-sama anak sekolah minggu kami Tuhan, yang ada di rumah mereka masing-masing Bapa. Dalam kebaktian minggu pagi ini Bapa, kami mau menyerahkan Tuhan hati dan pikiran kami. Kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang kami akan dengarkan ini Tuhan, menambah iman dan kepercayaan kami Tuhan. Terlebih Tuhan, bagi anak-anak kami dan orang tua kami Tuhan, yang berada di rumah yang menyaksikan video ini Tuhan, biarlah mereka Tuhan bertambah iman dan kepercayaan mereka. Berkati dan urapi kami Bapa, ampunkan dosa kami, dengarlah doa kami dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini sebagai khotbah di minggu kita diambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau esok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dalam semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi
Jika seorang yang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik kami semua. Salam sejahtera. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Ini adalah pertemuan kita dalam minggu hari ini, dan semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak dan Mama di dalam keseharian kalian. Terutama minggu ini spesial, tahun ini juga spesial. Kita berminggu melalui live streaming atau video, karena sekarang apa? Ya, sekarang lagi masa pandemi COVID-19. Ya, jadi kita harus mengikuti semua aturan dari pemerintah untuk selalu menjaga supaya tidak terkena COVID. Ya, apa itu aturannya? Ya, tetap memakai masker dan menjaga jarak. Ya, itu dulu yang Amang bisa sampaikan. Jadi kalian tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Yang paling penting, jangan terlalu banyak untuk keluar rumah. Ya, anak-anak kami sekalian. Oke. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang dibawakan atau diambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Di sini intinya adalah bagaimana kita tidak boleh congkak. Bagaimana kita harus turut dengan kehendak Tuhan. Tadi dikatakan bagaimana kita bisa katakan setahun yang akan datang. Esok saja kita tidak tahu. Ya, besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karenanya diingatkan kepada kita bagaimana kita setiap hari harus mengucap syukur, harus tinggal di dalam Tuhan, harus selalu berdoa kepada Tuhan, harus menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya hidup kita dirawat, dijaga, dan diberkati Tuhan. Dan yang paling penting dari firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu di ayat yang ke-17. Jadi, sekali lagi Amang akan bacakan. Jadi jika seorang yang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Anak-anakku sekalian dan orang tua juga yang menyaksikan video ini, firman Tuhan itu sangat bagus. Jadi jikalau kita sudah tahu, tetapi kita hanya diam, atau kita hanya melihat, atau bahkan yang lebih parah kita melanggarnya, itu artinya kita telah berbuat dosa. Jadi apabila kita sudah tahu akan firman Tuhan, apabila kita telah tahu itu dilarang oleh Tuhan, maka kita jangan sekali-sekali melanggarnya, ya. Anak-anak kami yang di rumah, ya, kalau sudah tahu, ya, jangan berbohong. Contoh, nah itu jangan dilanggar. Sekaligus itu adalah melatih kita supaya kita disiplin, supaya kita menjadi orang hebat, supaya cita-cita kita bisa terkabulkan. Ya. Okay. Jadi jangan sekali-sekali melanggar firman Tuhan, akan tetapi kita harus seturut dengan Tuhan. Ya. Seperti Abraham mengikuti semua kehendak Tuhan, sehingga Abraham dikatakan apa? Sehingga Abraham dikatakan adalah bapa dari segala orang yang percaya. Itulah anak-anak kami yang dapat Amang sampaikan pagi hari ini. Ya. Jadi lakukanlah kehendak Tuhan, seturut Tuhan. Bagaimana Tuhan telah mengajarkan kita melalui firman Tuhan,
melalui khotbah, melalui apa yang disampaikan mama dan papa, melalui apa yang disampaikan orang tua maupun apa yang disampaikan oleh guru-guru di sekolah. Itulah yang akan menjadi pembimbing kita. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Dan firman Tuhan akan menyelamatkan hidup kita, akan menyelamatkan masa depan kita, mencapai tujuan kita hidup. Demikian firman kita di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak ada yang penting, dan ikut aturan protokol kesehatan. Amin. Kami panjatkan kehadiran Allah Bapa di surga di pagi hari ini. Kami dapat membaca firman Tuhan dari kitab Yakobus. Diingatkan pada pagi hari ini Tuhan, supaya kami tetap seturut kehendak Tuhan, supaya kami tidak iri hati Tuhan, supaya kami menurut kehendak Tuhan saja. Karena hari esok pun kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami Bapa, apa yang terjadi dengan kehidupan anak-anak sekolah minggu kami. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan tetap hidup, supaya mereka tetap Tuhan menjalankan perintah Tuhan. Anak-anak kami Bapa yang masih bersekolah melalui video Tuhan, Engkau urapi mereka Tuhan, supaya setiap pembelajaran mereka Tuhan melalui guru-guru mereka yang disampaikan melalui video Tuhan, dapat mereka ikuti Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tambahkan rezeki Bapa buat kedua orang tua mereka Tuhan, supaya orang tuanya Tuhan dapat menyiapkan prasarana dan sarana supaya anaknya Tuhan bisa bersekolah di rumah Bapa. Berikan kesehatan Tuhan buat semua keluarga Tuhan, buat orang tua dan anak-anak kami yang ada di HKBP AGAPE ini Tuhan, supaya mereka Tuhan tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Allah Bapa di surga, berkati dan urapi kami Tuhan, ampunkan dosa kami Bapa dengan aduan kami, dan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita adalah memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Persiapkan persembahannya, dilipat yang rapi, berikan terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Kita nyanyi lagu Betapa Hatiku. Terima kasih Yesus.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dan segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami gunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.